Nomor 3, integritas. Wah, ini juga sangat penting ya, integritas ini ya. Kalau saya contohnya mau mencari partner, saya mau bekerja sama, itu yang pertama yang saya lihat itu karakter, integritasnya gimana, history rekod dia itu bagaimana. Nah, kalau secara sikap atau karakternya itu tidak bagus, itu susah untuk merubah ya. Jadi hati-hati juga, kita ini jangan sampai apa yang kita katakan dan yang kita lakukan itu berbeda gitu ya. Nah, ini penting. Nah, integritas ini bisa kita bangun ya, bisa kita bangun dalam diri kita. Saya kasih contoh ya untuk beberapa penerapan kepada saya dan juga kepada seluruh keluarga besar dari Tankop ya. Yang pertama ya, tepat waktu. Jadi kalau kita janji, kita membuat kesepakatan mau ketemu, itu kita harus komit, konsistennya harus tinggi, menghargai waktu, baik itu untuk kita punya rekan kerja atau itu orang yang mau kita temuin ya. Karena dengan datang tepat waktu itu artinya kita sedang menghargai waktu mereka dan juga waktu kita sendiri ya. Karena waktu yang itu adalah cara paling sederhana yang bisa kita lakukan. Yang kedua juga kita mesti sampaikan dengan jelas ya, komitmen apa yang dapat dan tidak dapat kita lakukan, sehingga orang yang berinteraksi atau yang bekerja sama dengan kita itu dapat mengetahui kepastian dan batasan yang kita miliki. Yang ketiga, selalu memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada kita atau yang kita sudah komit. Nah, itu juga harus kita selesaikan gitu ya. Karena banyak sekali ya orang yang mungkin sudah punya hutang, terus masa pandemi atau masa krisis apapun, terus sorry tanpa kejelasan. Nah, ini kan itu kan nggak bisa gitu ya. Kita harus optimal memikirkan bagaimana cara-cara agar kita memenuhi tanggung jawab yang sudah kita janjikan. Misalkan karena masa pandemi berarti kita kerja hanya 8 jam sehari itu nggak cukup. Kita harus kerjanya mungkin lebih, bisa 12 jam atau bahkan weekend pun juga bekerja. Sehingga dengan effort-effort yang kita lakukan akhirnya kita mempunyai penghasilan tambahan sehingga kita bisa memenuhi kewajiban kita. Itu penting sekali karena reputasi ini tidak bisa dibangun dalam waktu sehari atau waktu pendek ya, tapi itu jangka panjang sekali. Karena kalau kita jujur dalam kita punya perkataan, dalam kita punya perbuatan, otomatis kita akan mendapatkan lingkungan yang bagus dan kita akan mendapatkan begitu banyak peluang-peluang yang sebelumnya tidak kita pikirkan ya. Apalagi didukung juga dengan mindset positif yang sudah saya sampaikan tadi. Wah, ini bagus sekali ya. Kita akan semakin baik dalam menjaga integritas. Integritas kita biasanya akan ditantang apabila kita sedang menghadapi masalah atau sedang stres, atau kita akan mudah sekali ya terpancing untuk mengambil jalan pintas atau mengambil jalan apapun, melanggar prinsip-prinsip yang mestinya sudah kita miliki gitu ya. Nah, itu sebagai orang yang pemimpin ya, kita harus bisa mendorong terbentuknya integritas dari lingkungan kerja kita dulu ya, dari lingkungan kerja kita ya. Bagaimana kita bangun lingkungan kerja yang transparan, baik dalam berkomunikasi atau mengutarakan pendapat. Terus kita juga bisa memberi contoh dari diri kita sendiri, bagaimana sih integritas itu dalam bekerja. Tidak cukup hanya jujur saja, tapi kita juga bisa menginfluence rekan kerja kita, mungkin bisnis unit yang ada dalam grup, maupun yang di eksternal. Ya. Nah, itu penting sekali. Dan kita mesti juga bersikap tegas ya kepada kalau rekan kerja kita ya yang berhubungan dengan hal-hal mengenai kejujuran ya, karena itu juga akan
orang menilai reputasi kita itu bagaimana gitu, ya. Itu semua dinilai dari hal-hal yang mulai kecil sampai akhirnya you diberi tanggung jawab yang besar, dan you semakin besar lagi, akhirnya akan mendapat peluang-peluang yang luar biasa gitu.